Anthony Robbins, seorang motivator terkenal di dunia, mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya raksasa yang lagi tidur, yang siap untuk dibangkitkan. Tergantung dari masing-masing kita. Apakah kita membiarkan raksasa ini tidur selamanya, atau kita segera membangkitkan raksasa ini untuk menjadikan hidup kita jauh lebih bermanfaat, ya? Nah, artinya dari kita, setiap dari saya, setiap dari teman-teman itu punya satu mental yang sebenarnya mental ini adalah satu kekuatan untuk menjadikan kita seorang pemenang. Cuman ya kembali bagaimana kita bisa membangkitkan mental pemenang kita atau membiarkan selamanya tidur mental pemenang itu, ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali melihat tayangan saya, perkenalkan saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan bagi teman-teman yang karyawan, yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Supaya teman-teman tahu apa yang sedang saya lakukan, terus benefit apa yang teman-teman bisa dapatkan, silakan mampir ke bio saya. Ya, di bio saya itu banyak hal-hal yang teman-teman bisa dapatkan secara free. Misalnya ada webinar gratis, kemudian ada video-video tips, ada strategi internet marketing ya, terkait dengan bisnis online. Teman-teman bisa dapatkan free di bio saya ya. So, silakan mampir ke bio saya. Jangan lupa follow dan subscribe. Oke. Nah, hari ini adalah kali kedua nih. Kali kedua saya bawakan dengan judul yang sama seperti sebelumnya, yaitu bangkitkan kembali mental menangmu, ya. Karena teman-teman yang sebelumnya nonton tayangan ini sangat antusias dan mendapatkan manfaat, apalagi kita langsung praktek teori, tapi caranya bagaimana membangkitkan mental pemenang itu. Nah, uniknya di acara ini adalah kita bisa langsung praktek ya. Jadi kita diberikan technical untuk prakteknya, nggak cuma teori ya. Nah, segera saya undang beliau yang dikenal sebagai mindset motivator, yang merupakan penulis buku self healing ya, dan penggagas yang namanya Winning State. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Krishna Murty. Ya, oke, sebentar, beliau sudah hadir. Sebentar saya undang beliau ya. Oke, saya mau undang dulu. Oh, Oke, selamat sore Pak Krishna, apa kabar? baik, baik, Sehat? sangat sehat. Oh, great. Kegiatannya banyak. Wow, padat sekali ya Pak Krishna ya. Nah, Pak, Jadi senang ayah. sekali. Jadi ayah. Oke, Pak Krishna, ini teman-teman Ya, udah nggak sabar nih. Teman-teman di oke, sini good. ada beberapa yang sudah waktu itu nonton tayangan perdana kita, Pak, mengenai Oh, bangkitkan kembali mental menangmu. Nah, ada lagi juga yang teman-teman baru nih, Pak Krisna di sini. Jadi oke, mereka good. benar-benar mau belajar dari nol nih. Bagaimana cara membangkitkan mental menang kita sendiri. Nah, saya ada satu pertanyaan pembuka nih, Pak Krisna. Pak Krisna kan penggagas satu istilah yang namanya winning state. Winning Ya, state ya Pak. Nah, ya. sebenarnya winning state itu apa sih Pak? Dan mengapa winning state itu sangat-sangat penting? Silakan Pak Krisna. Ini pertanyaan orang NLP ini. Hanya saya pilih kaos now yang fast coret, future Yes. coret. Now, ini desain tangan saya. Saya sering menggunakan kaos yang saya gunakan juga untuk afirmasi. Oke. Jadi mereminding saya sendiri gitu ya. Jadi oke, buat orang lain, namun buat diri sendiri juga perlu untuk selalu diingatkan gitu. Focus on now,
Focus on now. Focus on now. Past udah lewat. Future nggak tahu, gitu ya. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Mengapa state itu penting, gitu ya? Yes, winning state, Pak. Khususnya winning state, mengapa itu penting? Yes. Seseorang mengalami kecelakaan. Kakinya patah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya, secara fisik tidak berdaya. Apa yang dia miliki saat itu? Apa yang dia bisa kelola saat itu? State-nya, keadaan mentalnya, itu yang dia miliki satu-satunya, gitu. Ya, jadi terkait dengan fisiologi, fisik manusia, dan apa namanya itu, fisik dan pikiran, yang dia miliki saat itu adalah dia mau memilih apa responnya. Dia mau memilih apa? Oke, dia memilih positive thinking. Boleh saat itu. Untung bukan kedua kaki yang hilang. Cuma satu, boleh. Dua-duanya hilang kakinya. Untung kaki, tangan masih ada. Kaki hilang, tangan hilang. Untung tangan masih hidup misalnya, ya. Untuk itu oke. Untuk itu oke. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi yang kita miliki saat ini apa? Tadi pagi saya siaran. Tadi pagi ya. Dengan klien. Dengan salah satu klien ini. Bisnisnya turun apa segala macam. Saya cuma tanya gini. Saat ini keadaan bangun tidur, mau tidur, lihat kiri, nengok kanan, atas bawah, semua bahas corona. Oke, mau diapain? Mau pakai istilah apapun, 2 bulan ini, yang bilang kita ada di rumah. Nah, lalu saya katakan, mana yang lebih penting saat ini? Mengisi pikiran dengan banyak belajar atau bergerak? Sekali lagi, sibuk nonton IG live, sibuk belajar berarti isi pikiran, isi otak, atau fisik yang bergerak? Saya tanya, gitu kan ya. Menarik jawaban ini, dan ini sebetulnya mengamati Kompas 2 hari atau 3 hari yang lalu, banyak orang yang cemas, KDRT dan sebagainya, mulai muncul berbagai keresahan lah, gitu ya. Jadi pertanyaan saya, dia tanya saya balik, oh Pak, saya bersyukur 2 bulan ini banyak banget belajar. Saya bilang gini, makin kamu banyak belajar, nonton YouTube, siaran macem-macem, seminar, makin lu cepet gila, saya bilang. Makin banyak lu belajar, lu makin stres. Kok apa tahu katanya. Aduh, saya bilang, lu ya juga ya, saya dapat infonya dari mana ya. Oke, dia bilang gini, saya ada ajarin orang, beberapa keluarga terutama gitu, situasi lockdown ini, karena kami punya alat wrist brand ini, jadi bisa monitor sehari berapa ribu langkah. Oke. Dan kami selalu tembus 8.000 langkah setiap hari walaupun di rumah. Wow. Walaupun di rumah. Oke. Terus dia tanya sama saya, kalau gitu Pak, mana yang lebih penting? Isi pikiran, isi otak ini atau fisik? Pada saat kamu terlockdown, pada saat kamu work from home, yang paling penting mental, state tadi. State kamu ada di mana? Kamu negatif atau positif? Soalnya makin bingung Pak. Ya ini tuh. Kalau state kamu positif, ya cukup. Ya perlu isi apa-apa kok. Nggak, saya tidak perlu tahu banyak pikiran saya di saat ini. Nah, jadi bagaimana saya mempunyai target 8.000 langkah walaupun cuma di rumah, gitu ya. Jawaban yang paling penting dari apa namanya, change of excellence, respiration, fisik, fisiologi, state, dan performance. Singkat cerita, penelitiannya bilang gini, saat Anda terlockdown, saat Anda hanya work from home,
ya, saat hanya work from home. Bila Anda tetap di rumah, maka mental state Anda sama persis orang yang terpenjara, di penjara. Stres. Kira-kira orang kalau di penjara 2-3 bulan tuh kacau balau, dia merasa fisik, bukan mentalnya betul, badannya terkurung, tapi mentalnya tuh kayak dia nggak bisa kemana-mana dan sebagainya. Maka di Amerika mereka suruh olahraga. Berdasarkan studi itu, jadi pada saat awal-awal kami memutuskan banyak di rumah, apa yang saya lakukan adalah bergerak lebih banyak dibandingin belajar. Oh, Betul oke. tuh. Ya ini cu, naik turun tangga ya Pak, betul. Ngepel, ngurusin macam-macam, tetapi ada tujuannya untuk 8.000 langkah sampai nanti malam. Ini saya sudah cek ada berapa nih. Saya tuh nggak kemana-mana kalau hari ini kebetulan lagi tidak kemana-mana. Ya, saya tinggal cek softwarenya, aplikasinya. Hari ini dari tadi pagi sampai sore ini jam 4. Oke, sudah berapa langkah saya naik tangga, turun kiri kanan, depan belakang, main atau apa dan sebagainya. 4.000. Wow, udah separohnya ya Pak ya? Udah separuhnya. Nyuci, nanti tinggal ngepel lagi, bolak-balik, nyiram tanaman segala macam, selesailah. Ya, karena tadi ada tamu. Nah, selesai 8.000. Fisik yang digerakkan. Fisik. Teman-teman saya, saudara saya mengikuti nasihat ini, sehari 8.000 langkah, dia tidak merasa 2 bulan ini terlockdown. Berarti Kalau gitu, efeknya kemana tuh Pak Krisna? mental, ke state tadi. Oke. Ke state-nya tadi, state-nya akan merasa tidak terlockdown. Tidak tidak lagi work from home. Sehingga kreatif dia. Jadi saya Hmm. bilang ke adik saya, kamu fokus, fokus. Banyak jalan, bergerak, ngepel kayak apa, kayak kegiatan fisik yang diperlukan lagi fisik nih. Pada saat kita ada di rumah, kegiatan fisik kayak pembantu kerja. Bersyukur pembantu pulang. Amin tadi ya. Sebelum PSBB kemarin 5 Mei, mereka pulang ke Ciamis. Nah, apa yang saya kelola mental state-nya? Ini pertanyaan tadi sih ya. Ya. Tanggal 15, 2 bulan yang lalu, saya copot nih baju motivator. Krisnamurti bukan lagi motivator. Motivator itu sampingan. Oh, oke. Berarti Walaupun yang bayarannya masih. utamanya. Nah, jadi ayah, papa, seorang Hmm, pria. Motivatornya masih dapat duit. Kayak kemarin berapa tuh? $1.600. Euro, euro, euro. wow. Not bad, not bad, not bad ya. Ya. Ada, masih ada 4 kelas yang seperti itu gitu ya. Sampingan. Jadi papa, jadi ayah. Ngedidik anak-anaknya. Bukan pengetahuan sekolah. Saya didik untuk apa? Cocok tanam, untuk ikut nyuci piring, untuk nyuci baju, teknik menjemur, ngepel pakai tangan sekeliling rumah. Yang 8.000-nya tembus lah. Fisiknya yang diolah. Bukan ininya, bukan ininya. Hmm. Jadi saya baru sadar, baru menyadari setelah 2 bulan, banyak orang stres. Saya bilang, oke, lu sudah berapa jam dapat pelajaran dari berbagai pembicaraan dan sebagainya. Apa yang paling kamu ingat? Tanya-tanya, cuman 3-4 hal. Lah kalau 3-4 hal, ngapain lu ngabisin berjam-jam? Mendingan lu nyuci itu. Ada hasilnya langsung ya? Ada tangan, malam pijitin istri, anak-anak pijitin, lama-lama dia jadi kuat. Setelah 2 bulan jadi Hmm. kuat. Ada kompetensi baru yang saya miliki. Sekali lagi, ya, hari ini sekali lagi saya mau mengingatkan, Anda harus menjadi orang yang baru. Sudah 2 bulan nih, sudah 2 bulan Oke, menjadi dan seseorang new yang you. baru, new you, penting nih, ya. Oke, harus bisa bangun proyeksinya, harus bisa lihat proyeksinya mau kemana, sehingga setelah itu ngepel, nyuci baju, nyuci piring, perabot-perabot masakan yang kami
lakukan selama ini tidak lagi menjadi beban, tapi dia menjadi sarana yang menyenangkan. Itu dia. Saya kira itu contoh state, mengelola state-nya. Oke, good banget. Nah, ini belum ada pertanyaan, jadi kita lanjut dulu ke yang kedua ya, Pak Krisna ya. Boleh, kalau ada teman-teman yang sebelumnya masih mau bertanya dengan yang lalu, boleh. Kalau yang Ya. baru, oke. Apa yang Anda ingin lakukan? Ya, sekali lagi pertanyaan saya ke teman-teman yang sedang aktif, udah banyak nih aktifnya, 20-an orang lebih ini. Ya. Apa keputusan kamu gitu ya? Apa yang kamu inginkan terjadi supaya kamu jadi produktif, supaya kamu produktif? Bentar, pertanyaan saya coachingnya gini. Banyak ya. Oke. Apa yang kamu bisa lihat? Jangan, saya buat lebih sederhana lagi. Proyeksikan dirimu. Gambarkan dirimu. Proyeksikan dirimu. Ini kan sudah 2 bulan ya. Yes. Kamu ingin menjadi apa bulan depan? Kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa, yang lebih baik seperti apa di bulan depan? Kalau bisa ya sesuatu yang kompetensi, sesuatu pengalaman yang membuat kamu lebih baik. Bukan kegiatannya. Kegiatannya itu bisa apa aja. Tapi kamu bisa ukur, oh tanganku lebih kuat loh. Oh ternyata volume nafas saya itu lebih besar sekarang. Lebih besar. Bisa diukur. Oh ternyata kualitas deep sleep saya lebih lama. Ah, bisa diukur. Nanti dia jadi motivasi, jadi semangat, gitu ya. Oke, jadi proyeksikan diri kamu. Kamu inginkan diri kamu terjadi, atau gini, kamu bisa bilang gini, aku ingin diriku seperti, nah, kira-kira lengkapin kalimatnya tuh, ya. Saya ketik ya, aku inginkan, ini kok saya ada. Saya bantu ketik aja ya, Pak Krisna ya. Ya, aku inginkan diriku menjadi seperti, nah gitulah. Oke. Ya, Aku inginkan diriku menjadi seperti titik-titik. ya, titik. Oke, good. Oke. Ya, jadi, nah, terus dipin tuh. Bila, apa tuh, dengannya siapa tuh terakhir tuh bacain deh. Oke, ada Helmi. yang nanya, ya bisa survive melewati masa krisis ini dengan menambah kompetensi digital marketing. Oke, kompetensi sebuah ilmu ya, kompetensi ilmu digital marketing. Tapi kata-katanya lengkapi, survive and win. Siapa tadi? Helmi. Jangan hanya survive and win. Oke, survive and win. Berjuang dan menang. Ya, kalau saya decide I want win, bukannya survive lagi. Ya, tadi pertanyaannya tadi tolong dipin itu apa? Ditancap. Ditancap ya. Oke. Nah, coba tulisan kamu tadi kamu pin. Survive and be the winner itu. Jadi nanti kata survive-nya hilang karena itu hanya sebuah state, Helmi. State kamu apa? Keadaan yang kamu ingin ciptakan. Oh, saya ingin menang. Saya membuat kaos buat diri saya sendiri yang kalau nanti pada saat IG live dia muncul. I confirm winning in 2020. Mengkonfirm, saya meyakinkan diri saya. Tetapi saya ada di state menang. Ingat baik-baik tuh ya, survive and win. Memutuskan dulu winning state ini. Nah, itu. Oke, teman-teman yang lagi nonton atau yang baru join, lengkapin kalimat ini. Aku inginkan diriku menjadi seperti apa. Oke, kita kasih musik deh. Saya udah siapin musiknya. Ya, semangat ya Pak ya. 1 menit, saya ambil contoh kaos dulu. Oke. Lengkapi kalimatnya ya. Oke. Oke, teman-teman.
Sambil isi ya, ini pertanyaan bagus dari Pak Krisnamurti. Aku inginkan diriku menjadi seperti apa? Nah, titik-titiknya teman-teman isi. Ya, nanti akan dievaluasi jawaban dari teman-teman itu langsung oleh Pak Krisnamurti. Ya, ntar beliau lagi ambil count beliau. Silahkan. I confirm winning. Baca ya. I confirm winning in 2020. Di printnya kebalik ini. Jadi terbacanya kebalik. Tapi terbacanya di sini malah nggak terbalik Pak di layar handphone. Kalau ini kan Kalau itu terbalik. biasa. Ya. Nah, ini sengaja dibalik. Oh, oke. Okay. Kalau di IG kelihatan. Great. Siapa nih yang nanya nih? Helmi. Oh ya Helmi, silakan. Helmi. Izin nanya dong. Oke, izin nanya dong. Problem utama kita adalah menghilangkan mental block dan keluar dari zona nyaman kita, yang mungkin pada masa depan sebenarnya tidak nyaman. Tadi pada saat fisik ini diolah, dia berkeringat. Keringat itu menciptakan semangat. Keringat menciptakan semangat. Saat ini saran saya ke banyak teman, saudara dan sebagainya, bergerak. Saya bilang, siapa yang punya alat yang sama? 8.000 step, 8.000 langkah setiap hari, lampaui. Kami di 10.000, 9.000, walaupun di rumah. Kadang saya keluar juga, ya, tapi itu tidak terlalu banyak. Namun aktivitas rutin saya setiap hari dari bangun pagi sampai tengah malam, dan dari jam 10, jam 11 malam, kami udah melampaui itu. Itu bergerak, fisik yang bergerak. Ya. Oke, jadi nggak cuma langkah ya Pak Krisna ya, tangannya juga bergerak, semua badannya bergerak ya. Ya, jadi pada saat punya tujuan, saya ingin menjadi seorang yang sehat, ini B, ini A, saya masuk ke state ini, memang diciptakan, keadaan diri saya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, yang ini, maka apakah cuci piring, ngepel, menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Karena ini outcome-nya. Oke. Lanjut. Apa lagi tuh? Lanjut lagi dari bisnis internet Monica. Saya ingin menjadi pebisnis di internet. Oke, itu kegiatannya. Monica melihat diri Monica itu seperti apa? Jadi, aku inginkan diriku menjadi seperti apa? Ini kata coachingnya. Bukan. Berarti harus divisualisasi ya Pak Krisna ya? Ya, visualisasi itu paling betul. Silahkan. Oke. Nah, baik. Jadi kita coba visualisasikan Ibu mau seperti apa, nanti bisa dituliskan di sini, ya. Itu dia. Nah, lanjut lagi Pak Krisna, dari Helmi lagi, bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri, Coach? Ngapain sibuk mengalahkan diri sendiri? Memahami diri sendiri sehingga kita bisa dealing yang terbaik. Memahami kelebihanku apa, passionku apa. Tidak perlu dikalahkan. Karena ini potensi yang bisa dioptimalkan. Ya, itu dia kata-katanya. Jadi seringkali kita memiliki kalimat yang tidak empowering. Melawan corona. Siapa yang mau dilawan? Orang corona tidak salah, nggak nyerang kita. Perilaku kita sendiri. Jadi buat apa dikalahkan, gitu kan? Optimalkan passion kamu. Itu Helmi. Oke, great. Nah, Nina Corner masuk dalam majalah Forbes sebagai wanita dan mau yang menginspirasi. Itu ininya, nah, yang kamu bisa lihat. Oke, saya kasih kalimat coachingnya. Nina inginkan Nina punya karakter seperti apa supaya bisa masuk majalah ini. Bukan karyanya. Gampang membuat viral, karena itu sebuah ide. Tetapi bila kita tidak punya karakternya, tidak punya energi besarnya, gampang juga gone. Ya, itu jauh lebih penting. Oke, bagus Nina. Lanjut. Oke, lanjut. Dari Lia Novas.
Aku inginkan diriku menjadi seperti Ibu Christine Emalia, apa bisnis sukses? Oke, itu modelnya. Nah, yang bisa dimodel apa? Kemampuannya, karakternya, atau nilai-nilainya. Lia Novas harus punya. Ya, yang mana yang mau dimodel? Berikutnya, Oke, lanjut ke Sinara Liani. Ingin jadi karyawan milioner tersukses. boleh, itu bentuk. Sekali lagi, jadi gini. Saya ingin punya mobil mewah. Bukan mobil mewahnya yang paling penting, apakah aku terlihat sudah memiliki karakter, sudah bermental orang kaya sebelum kaya secara fisik. Jangan sampai kaya secara fisik, mentalnya miskin. Itu sengsara loh. Bukan buat orang lain, buat diri sendiri pun sengsara. Tapi kalau mentalnya sudah kaya, state-nya sudah kaya, mental state-nya sudah kaya, sikapnya sudah kaya, perilakunya sudah jadi orang kaya, kaya secara fisik hanyalah persoalan waktu. Oke. Anda tidak akan pernah bisa miskin bila mental state-nya sudah kaya. Dan harus di-develop. Gitu. Oke, jadi ibaratnya seperti mental state itu pembuka jalan utama ya, Pak Krisna ya? Jadi otak ini dikasih rancangan. Ini loh, gue mau kayak gini. Seperti ini nih. Seorang teman bilang, Pak, saya kepengen punya apa Ferrari. Nggak masalah. Apakah Anda sudah merasa pantas duduk di situ? Jangan sampai lu naik Ferrari, mental lu mikrolet. Buang Oke, sampah sembarangan. ya betul. Tutup pintunya gubrak gitu ya, Pak ya? Eriknya 10.000. Yes. Nah, Petrus Bisnet tuh. Oke, saya inginkan diri saya menjadi versi yang lebih baik setiap hari. Keren. Versi terbaik seperti apa? Harus ada apa kualitas yang mau ditingkatkan. Apa aja? Dari A ke B ini apa nih? Nanti gunakan teknik breath of life yang saya dapatkan di Portugal tahun lalu. Masuk ke sini. Versi yang lebih baik ini harus bisa dideskripsikan, digambarkan. Lebih kuat, lebih tangguh, lebih tegas. Saya ingin menjadi ayah yang mengajarkan anak-anak saya ilmu kehidupan, bukan ilmu sekolahan. Ngapain? Yes. PR nggak dikerjain, nggak masalah, tenang aja. Masih naik kelas kok, pasti lulus. Tapi dia belajar nyuci piring, ilmu kehidupan. Again and again, again and again. Setiap hari dapat order kami 100 packs makanan yang ngisi nasi, mempacking, nyuci perabot-perabot yang besar, ikut sama-sama saya menjemur pakaian, teknik menjemurnya, berulang-ulang, ilmu kehidupannya. Kadang saya ajarkan keluar ruangan, kita ke sebuah tempat, beresiko, latihan, ke pasar, ya. Bagaimana mendidik orang lain untuk pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Itu versi yang seperti apa? You have to describe. Terus, saya tunggu. Ya. Oke, great. Berikutnya. Nah, terus berikutnya ingin mengalahkan mental block. Buat apa dikalahkan mental block? Mental block Anda adalah potensi Anda. Memang ada cara pikir NLP tradisional, NLP klasik itu mental block mesti dikalahkan dan sebagainya. Penciptanya bilang mental block itu potensi, resource. Jadi lebih baik di manage. Nah, menggunakan teknik tadi, kayak walking meditation, masuk ke titik ini, maka ini akan menjadi potensi yang terbawa ke sini. Tidak lagi dikalahkan, nggak lagi dihancurkan, bukan. Ya, itu idenya. Oke, baik. Nanti setelah ini mungkin kita langsung ke teknik prakteknya ya, Pak ya. Ada teman-teman baru di sini yang tadi teknik pernapasannya. Nanti after ini ya, Pak Krisna ya. Nah, ini dari Siap. bisnis internet Monica. Kalau divisualisasikan, apakah harus disuarakan atau bisa di dalam hati saja? Bila bisa disuarakan lebih keren lagi. Nah, bisa mendengar misalnya nih tadi siapa yang bilang ya? Saya Monica. ingin menjadi seseorang yang pemenang. Nada suara seorang pemenang itu berbeda. Jadi bisa dilihat dan didengar memang. Dilihat dan didengar. Suara sendiri, dialog sendiri ingin seperti apa. Saya memproyeksikan diri saya. Kalau orang ketemu saya, apa nggak berubah ya?
kayak 10 tahun yang lalu, memang by design. Oke. Didesain. Jadi kalau ketemu saya nggak berubah ya, memang saya ingin dengar. Emang ingin dengar itu. Maka untuk mendengar itu saya harus sehat. Saya belajar makan yang sehat, minum vitamin yang sehat, olahraga, pikiran yang sehat. Ya, dilatih memang ya, didesain. Keadaan saat ini membuat kita terpaksa berubah. Boleh. Sengsara, capek. Tangga saya pagi-pagi jemur, setelah sebulan dia frustasi. Saya pagi-pagi ajak anak-anak nyiram tanaman yang kami tanam, bibit, siram. Kena panas mau tidak mau. Tidak berasa panasnya. Ya, tadi itu tahu itu bagian dari outcome untuk jadi sehat. Berikutnya, ada lagi Oke, ya? Kalau enggak, ada Yeni. Aku inginkan diriku menjadi seperti pebisnis kuliner yang handal. nah, mulai muncul kuliner, ada gambarannya tuh. Wah, kalau nyicip jago, cium apapun tahu rumusnya. Yudi Arif tuh, tolong. Yudi Arif. Apa itu Yudi Arif? Yudi Arif. Yudi Arif. Yudi Arif tadi masih belum paham mental kaya itu gimana. Pura-pura kaya gitu. Pura-pura kaya ya nggak kaya-kaya. Bisa dipelajari. Misalnya saya mempelajari seseorang yang kaya finansial, mentalnya miskin. Seorang yang kaya finansial, mentalnya kaya. Saya mencari modelnya. Saya menemukan modelnya. Banyaklah sekarang modelnya ya. Orang-orang yang kaya, rendah hati. Orang yang kaya, sederhana hidupnya. Itu pilihan saya misalnya. Saya nggak kepengen kaya, secara fisik terlihat kaya. Saya pernah ikut multi level marketing. Kita belajar fake it until you make it. Saya nggak, itu salah satu strategi, tapi saya nggak pakai itu. Dress for success, saya nggak pakai itu. Terserah, itu metode-metode. Saya ingin walaupun pakai kaos sederhana, orang bisa lihat orang ini orang kaya. Itu yang dideskripsikan, divisualkan, diproyeksikan. Jadi Yudi gambarkan. Jadi kamu yang menggambarkannya, memproyeksikannya mau seperti apa. Kalau kamu memilih pakai jas mahal, pakai cincin emas mahal, baru terlihat kaya, silahkan. Saya memilih tidak pakai apapun, orang akan tahu orang ini orang hebat. Kira gitu. Orang ini orang ini cerdas, orang ini orang pintar. Memang dideskripsikan, memang divisualkan. Terserah modelnya Yudi Arif. Itu model yang saya memang cari. Saya belajar dengan para bante, dengan para pastor, pendeta, guru-guru, ustadz yang besar. Saya cari, oh ada model ini. Orang hebat dan sederhana. Oke, gitu. Nah, dapat modelnya. Silahkan Yudi Oke. Arif cari ya. Oke, great. Nah, saya ingin menjadi lebih sabar dalam mendidik anak-anak. Nah, ada kualitas konteks yang kamu ingin bangun. Keren dong. Lebih sabar dalam mendidik anak-anak. Anak-anaknya marah. Anak-anak nyebelin. Tarik napas panjang ya. Lama-lama anak-anak berubah karena Chandra Gunantinya yang berubah. Nah, ya emang. Nah, struktur energi itu ada strukturnya. Energi orang yang halus akan menguasai, dalam tanda kutip menguasai energi yang kasar. Itu ilmunya. Keren. Oke, kalau gitu bisa langsung ini Pak, kita bisa langsung masuk ke dalam teknik praktikalnya Pak, sambil Nah, nanti menyusul pertanyaan lainnya ya. saya kasih musik. Oke, boleh, siap. Ya. Terserah musiknya. Kalau lagu ini saya pakai dalam training waktu itu, saya butuh 500 kali dengerin lagu ini. Menganchor. Oke, gini. Bila kuncinya tuh tenang. Orang yang tenang akan menang. Ya. Nah, tenang itu pikiran. Jadi mental itu terkait pikiran dan fisik. Saat lockdown ini, mental kita tuh seperti terkunci, tertahan, terkurung. Persis kayak orang di penjara. Makanya olah fisik menjadi penting. Saya lupa nulisnya, tapi ini saya bukan ilmu saya aslinya gitu ya.
Dia penyelam bebas tanpa oksigen itu. Hebat ya. Jadi dia bilang, kalau kita lagi mau olah fisik yang paling gampang, lagi tegang, cemas, itu diangkat. Lalu dijatuhkan. Yang tinggi. Gitu dia. 4-5 kali dia, maka akan relax. Coba ya, teman-teman latihan dulu, setelah itu kita tunggu feedbacknya. Tarik yang tinggi dia, lalu saya lupa, kalau nggak salah britologi.com ya, kalau mau ngecek ininya websitenya ya, silakan lakukan beberapa kali, 5-6 kali. Dijatuhkan. Kapan saya melatihkannya, kapanpun saya perlu. Dan saya terus menerus melatihnya. Ya, yang pertama. Jadi saya meneliti, mensurvei, oh ini ada kesamaan dengan NLP teknik ya. Yang kedua, bila keburu cemas, kacau nih pikiran. Orang cemas tuh banyak self-talk negatifnya. Internal dialognya banyak. Banyak yang ngomong-ngomong. Pening malah. Makanya, dalam keadaan sini, jangan terlalu banyak isi otak. Jangan terlalu banyak seminar, pening nanti. sorry. Saya diajak berbagai macam seminar, nggak mau. Kalau saya ngasih seminar, oke, bilang gitu ya. Jadi saya nggak pernah nonton. Teman-teman semua, saya lihat kontennya, oke, good content. Mungkin the best content. I don't need it. Saya tidak memerlukannya. Jadi saya jarang gitu ya. Oke, kalau sudah itu, yang kedua, kalau keburu cemas, lihat baik-baik ya, tarik nafas dulu. Tahan. Jadi nafasnya yang sebanyak mungkin. Tahan. Lalu waktu tahan nafas, kepalkan kedua tangan nih. Lihat nih, yang kedua nih. Kepalkan kedua tangan, lalu tahan. Tahan. Kepalkan. Yang ketiga, relax. Di sini banyak blood vessel, pembuluh darah, jadi perlu relax. Ya, jadi langsung keringetan saya. Karena udah terlatih. Langsung keringetan ya. Jadi pertama tarik nafas yang banyak, tahan. Lalu pas nahan nafas, kepalkan yang erat nih. Relax. Lakukan berapa kali? Silahkan. Nanti kasih tahu saya. Ya. Oke, Pak Krisna. Ada hitungannya nggak, Pak Krisna? Ada hitungannya nggak? Hitungan sendiri bebas. ya. Okay. Jadi tarik nafasnya sesuai volume paru-paru masing-masing. Kalau saya misalnya saya tahan paling lama. Volumenya penuh. Saya biasanya selama mungkin yang bisa saya tahan. Makin tegang, buat lebih tegang. Relax. Oke, satu pertanyaan Pak Krisna. Pada saat kita lagi tahan napas, itu kan kita mengepalkan tangan nih. Nah, terus apa yang ada di pikiran kita pada saat itu? Nggak ada, hanya sekencang mungkin. Makin kencang makin bagus, makin stres makin bagus. Oh iya, britologi.com. Wah, ini keringetan langsung ya. 2 kali aja keringetan. Relax. Dia akan lancar gitu ya, kepalkan makin erat. Ada yang seperti ini kalau orang kungfu seperti ini, jempolnya di dalam. Menurut saya ini paling baik lah, ya. Gitu. Langsung keringetan dia. Oke. Lebih relax tuh. Bener Pak, tiap hari seminar jadi pusing. Kebanyakan. Untung saya diundang sama kamu, kita bahas yang lucu-lucu tuh. Jadi keringetan nih, jadi buang dulu ya. Setelah berkeringatan, kita otomatis semangat bekerja setelah itu. Tapi balik lagi, bangun dulu.
ya, bangun dulu proyeksinya nih. Jadi ibu yang sibuk, ibu yang produktif. Tuh, bisnis Wang Narti, Sewang ya. Bang Narti. Itu ya. Jadi diintrap, pattern intrap, kacaukan dulu. 5 kali saya melakukan ini berkeringat ya. Apa efeknya? Wing 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 yang negatif tadi stop. Self talk nggak ada. Karena punya outcome, maka nyuci perabotan bisa sampai 1,5 jam, 2 jam asik. Dan nyuci pakaian asik. Nyiram tanaman pun asik. Setengah 12 malam. Nah, kopi midget lagi. Jam 2 kadang-kadang tidur. Itu. Berarti seperti ini relax, nggak ada beban ya Pak Krisna ya? Ngapain? Udah di lockdown aja udah ada beban. Pasti pengen beban lagi. Itu ya. Oke, jadi 2 langkah itu ya Pak Krisna ya? Atau ada langkah ketiga? Nah, yang ketiga tadi, bangun proyeksinya dulu. Proyeksi nih. Tadi, kata kunci tadi, aku inginkan diriku menjadi seperti apa. Apa ya, like S gitu kalau bahasa Inggrisnya, betul ya. Ya. Jadi metafora aku inginkan diriku menjadi seperti itu sebuah metafora, sebuah metode yang membuat kita menciptakan gambaran. Jadi ini kata kuncinya, ini kalimat yang kami ciptakan, kami cari-cari memang supaya muncul metafora visual namanya. Jadi waktu teman-teman menjawab aku inginkan diriku menjadi seperti ini, maka yang dia munculkan gambarannya. Jadi ini sudah mudah kok. Jadi teman-teman tinggal lanjutin tuh. Lihat diri Anda mau seperti apa. Ini penting. Ya, jadi bukan kena keadaan terpaksa hanya sibuk. Sibuk tidak produktif, nggak ada gunanya. Sibuk yang menuju tertentu, Anda akan kaget. Hanya pekerjaan memijat semalam 1,5 jam, 2 jam, ini menjadi kuat. Tekniknya lihat di YouTube. Setelah itu tangan saya menjadi kuat, dan suatu saat saya kena ikut grup science itu apa di dunia itu, ini penting untuk terus bergerak. Oke, itu contohnya. Outcome-nya dulu, ya. Silakan ya, tetap lanjut mau ngetik tadi. Aku inginkan diriku menjadi seperti apa. Silakan, udah dicoba tekniknya? Ya, buat teman-teman yang baru masuk, tuliskan pertanyaan, jawab pertanyaan ini ya. Aku inginkan diriku menjadi seperti apa. Tuliskan di sini ya. Ya, oke ya. Yang ketiga nih. Ini kan dari satu tuh ya. Yang kedua, kecemasan. Relax. Direlakskan, kibas-kibaskan. Yang ketiga nih, teknik namanya breath of life. Teknik bernafas, breath of life. Itu bisa memperbaiki visi. Jadi menarik teknik ini, ternyata orang kadang-kadang tidak bisa menggambarkan, oh Sulaiman Chen ini dari Medan nih. Sulaiman dari Medan ya. Orang tidak bisa menggambarkan proyeksinya karena memang proyeksi ini kabur. Seringkali belum jelas, tidak apa-apa. Tadi ada yang bilang tuh Pak, apakah perlu digambarkan? Betul, ada visualnya. Ada suara nggak Pak? Lebih baik. See and hear, lebih baik. Ya, see, Anda bisa lihat, Anda bisa dengar, jauh lebih baik. Jadi ini misalnya titik B. Katakan saya berdiri titik A. Titik B itu 2 meter di depan saya. 2 meter di depan saya. 3 meter juga boleh. Titik B, ini A. Jadi saya memang menggunakan nafas ini. Ilmunya cuma itu. Teknik nafas ini, saya ulang lagi. 1 hitungan tarik nafas. Lalu tahan nafas 1 hitungan. Contoh visualnya tidak harus ikuti, cuma memudahkan aja. Tahan nafas 1 hitungan. 1 hitungan juga, tahan nafas. Ditarik. Tahan nafas 1 hitungan. Buang nafasnya 2 hitungan. Di breathology.com juga diajarkan nafas 1-2. Buang 2. Take 1, buang 2. Lakukan berulang-ulang.
Kata kunci yang paling penting dari teknik 3 tadi, sering dilakukan. Oke. Anytime. Tidak perlu waktu khusus bermeditasi, tidak. Kapanpun diperlukan, saya melakukannya. Bangun pagi, saya merasa ada sesuatu yang kurang nyaman, saya sengaja 10 kali. Saya punya tensi, agak tinggi, saya mulai stop sebentar. Seperti meditation state. 20 kali. Sering mungkin. Kapanpun diperlukan. Kita terlatih, kadang-kadang lupa kapan aja gitu. Itu 3 tadi. Nanti saya pindah. Nafas dada, kalau yang tadi pertama itu, dada. Tahan. Ya. Tarik nafas, tahan 1 hitungan. Tarik 1 hitungan, tahan 1 hitungan. 2 hitungan. Tarik nafas. 1 hitungan. Tahan 1 hitungan. 2 hitungan. Ya. Kalau yang tadi, oke, pakai nafas perut sebaiknya. Itu Pak Freddy itu di Bandung Oke, tuh. Pak Freddy. Sering praktekkan teknik yang Pak Krisna ajarkan, sangat bermanfaat. Wow. Nah, itu contoh. Mariana, makasih. Ya, jadi yang ketiga ini boleh dilakukan terlepas, hanya nafas doang. Boleh. Atau membangun visualisasi tadi. Proyeksinya dibangun. Sebagai relawan, saya 2 bulan ini pasar-pasar, mendidik, mengedukasi, men-training agent of change. Saya keluar rumah. Bukan sengaja melanggar PSBB. Memang untuk sebagai relawan, mendidik. Tapi Anda tidak boleh lakukan sebelum Anda punya teknik dasarnya. Karena beresiko ya. Beresiko. Pakai masker harus. Jaga jarak harus. Anda bisa menggunakan teknik imaginary physical distancing. Membuat pagar ya. Oke, saya mencoba dan memang ada perubahan. Nah, terus dilatih. Supaya apa? Ini problem yang Anda hadapi. Bila state Anda low, ini jadi masalah terus dia. Kalau Anda terus melatih diri, state Anda naik. Negatif ke positif. Losing ke winning. Persoalannya sama jadi lebih mudah diatasi. Itu dia. Bisnis Wang Narti. Itu. Jadi dijaga, nanti dipertahankan, nanti harus tingkatkan. Namun John Grinder itu menemukan selain nafas tadi bagus, bangun proyeksinya. Nah, ini sebuah penemuan. Saya masuk ke gambaran yang baru yang saya inginkan. Hampir setiap hari ada aja yang lebih baik. Jadi saya nggak boleh ngomong kotak saya ingin lebih baik. Yang mananya? Lebih baik yang seperti apa? Gitu ya. Oke. Jadi harus punya gambaran yang jelasnya ya, Pak Krisna ya. Ada quality yang ada konteks yang mau diimprove kualitasnya. Oke, baik. Nah, Pak Krisna, boleh nggak biasanya nih yang menjadi hambatan-hambatannya itu apa dalam kita membangun mental pemenang atau winning state ini? Yang menjadi hambatan apa, Pak, biasanya? Pertanyaan menarik. Setelah winning state-nya terjadi, hambatannya nggak ada. Langsung hilang semua ya hambatannya. John Grinder ini amazing penemuannya. Dia menuliskan, this will create synesthesia pattern, pola baru. Kalau di sini misalnya ya, ini problem kita. Di sini kita melihat ada banyak banget gitu ya problem yang ada. Begitu kita di state ini menjaganya, mempertahankannya dan meningkatkannya, maka otak itu menciptakan, menghasilkan kecerdasan baru. Apapun yang terjadi hanya menarik. Wow, keren banget ya. Oke, Pak Krisna, kita sudah sampai di penghujung waktu nih, Pak. Boleh nggak dikasih kesimpulan, Pak? Kesimpulan berupa rahasianya apa sih untuk bangkitkan mental menang selain yang tiga latihan tadi? Nah, yang perlu jadi gini.
Teknik ini dampaknya besar, betul. Teknik ini teruji, betul. Apakah teknik ini 100% terbukti? Iya. Yang membedakan antara si A, si B, si C adalah kemampuan seseorang memproyeksikan diri. Kemampuan bisa melihat dirinya seperti apa. Itu perlu latihan. Anda nggak bisa bilang, saya ingin lebih baik, Pak. Saya optimis, Pak. Nggak ada gambarannya. Nggak ada visualnya. Oke, saya ingin menjadi yang lebih baik. Seperti apa? Anda harus bisa menggambarkannya. Posisi berdirinya seperti apa? Nafasnya seperti apa? Mata tuh kalau melihat seperti apa? Ya, percaya diri itu seperti apa? Ada visualnya, ada gambarannya. Nada suara yang seperti apa yang muncul? Apa tuh? Pak Alberto, Pak Pahan. Oh, Horas Bang. Memang belajarnya sulit. Kalau saya kasih fotokopi materi tahun lalu, orang pening bacanya. Tetapi menyederhanakan jadi praktek, kan kita nggak bahas teori, itu yang lebih penting. Dan saya menjadi bukti dari ilmu saya sendiri. Pada saat saya mendrop, oke, tanggal 15, 2 bulan yang lalu, saya bukan lagi motivator. Saya seorang ayah, saya seorang papa, yang akan mendidik anak-anaknya dalam beberapa bulan kemudian. Anda bayangkan mengajak anak ke pasar basah untuk menerapkan apa itu physical distancing, masker, ya, mendeteksi kira-kira daerah mana yang ada resiko penyakit dan sebagainya. Itu nggak main-main, resikonya berbahaya termasuk buat saya sendiri. Tetapi kapan lagi melatih anak-anak di tempat war zone, zona perang, bila tidak dalam keadaan perang. Itu. Habis itu mandi garam, diborehin, mandi 2 kali dan sebagainya. Protokol kesehatan. 2 malam ini saya mengajak anak saya bersepeda, pakai masker, belanja minyak sayur ke beberapa tempat. Ya, setelah itu kami mandi. Hanya dia sendirian, anak kecil yang sering ada di luaran sama saya. Ya, tidak boleh menjauh. Itu dia, ya. Jadi mereka tahu banget. Aku mau seperti ini, Pi. Aku mau seperti ini. Saya tidak ngajarin mereka fokus, hidup harus fokus. Saya ngajarin mereka main dart. Lama-lama dia jago main dart, melatih fokus. Itu hal-hal sederhana. Nah, dia tahu tujuannya mau kemana di masa ini. Dari titik A ke B ini, maka apapun yang dilakukan, bukan jenis pekerjaannya. Pekerjaan sederhana jadi mengasihkan. Nyuci piring pun menemukan metodenya. Itu dia. Oke, mantap banget. Baik, Pak Krisna, kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya mengenai teknik ini, mereka bisa langsung DM ke Pak Krisna ya? Ada materi yang sudah saya posting di @andahebat atau Krisnamurti Motivator, akan terus saya posting di sana. Ya, silahkan aja buka, kalau mau nanya boleh di sana gitu ya. Kuncinya praktek. Oke, great. Jadi teman-teman bisa langsung ke IG-nya Pak Krisna di @krisnamurti_motivator, dan jangan lupa juga ke IG saya Karyawan Milioner supaya teman-teman bisa mendapatkan materi-materi yang bermanfaat lainnya dari narasumber hebat lainnya ya. Oke, Pak Krisna, waktunya kita udah di ujung nih, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan teman-teman, kuncinya satu tadi pesan dari Pak Krisna ya, harus banyak praktek. Dan 3 gerakan tadi itu teman-teman praktekkan setiap hari, setiap saat ya. Intinya bergerak, fisik, dan tentukan apa yang menjadi proyeksi dari teman-teman ya. Coba divisualisasikan. Itu aja, terima kasih banyak Pak Krisna. Semoga ini memberi manfaat untuk teman-teman semua. Silakan Pak, ada satu pesan lagi? Karena keadaan ini akan mengacaukan mental Anda akan merasa terkurung. Jadi yang paling penting dari semua ini adalah bergerak. Fisiknya harus bergerak. Fisik Anda yang bergerak, bukan pikirannya yang bergerak, gitu ya. Fisik yang bergerak, pikiran akan nurut. Saya kira itu tidak ada yang salah dengan keadaan saat ini. Bila Anda tidak bisa menikmati keadaan ini, artinya Anda yang salah. Anda bermasalah. Oke, sip, mantap. Terima kasih banyak Pak Gita. Terima kasih teman-teman. Bye.